Ya, kurang dari 1 bulan, Bahrain menjadi negara kedua usai Uni Emirat Arab menormalisasi hubungan dengan Israel. Tentu ada sosok yang begitu ambisius yang melancarkan perdamaian negara-negara Arab dengan Israel. Siapakah dia? Kita simak bersama dalam Trump jadi makelar perdamaian Israel. Berikut ini. Sesudah pada 15 September 2020, Bahrain resmi menormalisasi hubungan dengan Israel di Gedung Putih Amerika Serikat. Nah, keberhasilan dari normalisasi itu disambut meriah oleh sang tuan rumah Presiden Donald Trump bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan kemudian ada Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan dan juga tentunya ada Menteri Luar Negeri Bahrain Abdul Latif Al-Zayani. Ya, mereka semuanya menandatangani fakta damai tersebut di Gedung Putih. Dengan demikian berarti otomatis Bahrain kini memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Hal itu akan membuka berbagai kerjasama baru mulai dari ekonomi hingga keamanan. Nah, negara Timur Tengah yang dikenal memegang pedoman lama ini seakan berubah dengan cepat dan drastis ya. Kenyataan bahwa Uni Emirat Arab dan Bahrain yang sepakat berkawan dengan Israel tentu menuai kecaman keras dari sekutunya Palestina. Apalagi di saat yang sama militan Palestina menembakkan roket dari Gaza ke Israel selama seremoni di Gedung Putih itu berlangsung. Tetapi ada satu hal nih yang dijanjikan oleh Israel agar negara-negara Arab ini mau melakukan normalisasi. Jadi dilansir dari Reuters, Israel harus menghentikan aneksasi tepi barat wilayah Palestina. Tetapi ini dinilai belum cukup karena Palestina menginginkan kemerdekaan penuh dengan wilayah Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Meski begitu, di lain sisi setelah Bahrain, Trump semakin optimis nih akan ada beberapa negara yang menyusul Bahrain dalam waktu dekat. Kita akan lihat mana sajakah negara itu. Nah, Bahrain menjadi negara keempat yang melakukan normalisasi dengan Israel setelah Uni Emirat Arab melakukan hal yang sama pada 13 Agustus lalu. Lantas apa sih yang menjadi penyebab Uni Emirat Arab ini mau berdamai dengan Israel setelah 26 tahun lamanya? Dan apa peran Amerika Serikat? Ternyata Amerika menyokong kesepakatan damai tersebut dengan iming-iming senjata militer. Jadi ada pesawat F-35 Stealth Fighter dan juga ada jet tempur elektronik EA-18G punya Amerika yang menjadi incarannya Uni Emirat Arab untuk menghadapi Iran. Nah, selain Uni Emirat Arab dan juga Bahrain yang rujuk dengan Israel, sebelumnya juga ada Mesir dan Yordania yang sudah lebih lama berdamai dengan Israel. Mesir rujuk pada tahun 1979, sementara Yordania ini baikan dengan Israel pada tahun 1994. Nah, tentu kesepakatan baru yang diambil oleh Bahrain menambah semangatnya Amerika Serikat dan juga Israel. Meski tidak menyebut semua nama, Trump berkata setidaknya ada 7 negara yang dikabarkan akan ikutan berdamai. Kita lihat ya, kemungkinan ada mana saja tuh negara itu. Jadi pertama ada Sudan. Pemerintah Sudan menyatakan saat ini mereka sedang dalam penjajakan untuk normalisasi hubungan dengan Israel. Dan kebetulan Sudan juga ternyata masuk dalam daftar hitam Amerika Serikat karena dinilai mendukung terorisme. Jadi ini cukup besar kemungkinan kalau Sudan yang tengah dilanda krisis ekonomi ini ingin berusaha keluar dari daftar blacklistnya Amerika Serikat. Sehingga Sudan nantinya bisa saja memperoleh bantuan dari Amerika dengan cara berdamai dengan Israel. Selain itu, Sudan juga dikabarkan kepincut dengan program pertanian dan juga manajemen air yang dimiliki oleh Israel. Nah, yang kedua di sini ada Oman. Jadi menariknya nih, Oman merespon baik kesepakatan negeri tetangganya Uni Emirat Arab dengan Israel. Bahkan Duta Besar Oman untuk Amerika sampai hadir pada acara tersebut di Gedung Putih. Nah, tapi hingga saat ini Oman ini masih cenderung netral ya dan tetap memegang komitmennya kepada hak kemerdekaan Palestina. Dan kemudian di sini juga ada Arab Saudi. Jadi Trump nih buka-bukaan mengatakan bahwa Arab Saudi akan mencapai kesepakatan dengan Israel pada waktu yang tepat. Tetapi Kabinet Saudi dengan tegas menekankan mereka ini ingin melihat solusi yang adil untuk masalah Palestina. Tetapi nih bahkan Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdul Aziz sempat menegur Trump karena Trump dianggap
terlalu maksa mengupayakan perdamaian negara-negara Arab dengan Israel. Lantas seperti apa perjalanan Trump yang sepertinya gencar sekali memuluskan jalan perdamaian negara-negara Arab dengan Israel? Kita akan lihat di slide berikutnya. Santer dikabarkan sejak akhir Agustus, penasihat Gedung Putih Jared Kushner ini secara langsung menemani delegasi Israel ke Abu Dhabi. Tujuannya untuk membicarakan normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel. Nah, setelah itu Jared Kushner yang kebetulan juga menantu Trump ini meneruskan tur ke negara-negara di kawasan Teluk lainnya dengan tujuan ternyata ingin menarik lebih banyak lagi negara Arab agar mau mengikuti jejak Uni Emirat Arab. Nah, perjalanan itu bisa dikatakan tidak mubazir ya, karena kemenangan diplomatik Trump ini ditandai dengan perjanjian back to back negara-negara Arab dengan Israel yang memang dulu dianggap beberapa pihak ini sangatlah mustahil untuk dicapai. Nah, selama pemerintahannya, Trump memang cukup dikenal sibuk sekali ikut campur dalam banyak persoalan diplomatik yang sangat sulit dipahami. Sampai bahkan Trump ini dianggap sebagai juru perdamaian Israel dan dicalonkan sebagai penerima Nobel Perdamaian pada tahun 2021. Nah, gagasan itu dimulai dari seorang anggota parlemen Norwegia, Christian Tybring-Gjedde, yang juga merupakan politisi sayap kanan anti-imigran. Dan tahukah Anda, nominasi Nobel Trump ini bukan kali pertama. Trump juga sempat dicalonkan pada tahun 2018 karena dia dianggap mampu memulihkan hubungan Amerika dengan Korea Utara. Meski akhirnya tidak jadi terpilih. Nah, kita tahu ada pemilu presiden Amerika yang akan digelar sebentar lagi. Jadi perdamaian negara Timur Tengah dengan Israel ini dinilai oleh beberapa pihak adalah salah satu amunisi dari Trump sebagai bukti bahwa dia mampu mengendalikan kesepakatan politik hebat di dunia. Nah, dari keuntungan oleh kesepakatan damai yang diberikan Trump untuk Israel ini, rupanya ini juga bisa menyenangkan hati kelompok basis elektoral pentingnya partainya. Jadi kelompok itu dikenal sebagai kalangan dari American Christian Evangelical. Nah, jadinya salah satu strategi utama Trump ini juga lagi-lagi tidak lepas dari konflik Amerika dengan Iran. Jadi Amerika ini mencoba mengajak Uni Emirat Arab dan negara Arab lainnya agar bisa berpandangan bahwa Iran ini adalah sebuah ancaman di Timur Tengah. Dengan terbentuknya aliansi Amerika dengan negara Arab, tentu memberikan posisi yang kuat nih bagi Amerika dalam konflik dengan Iran. Nah, pertanyaannya, akankah Liga Arab akan tetap berpegang pada pendirian bahwa Palestina ini harus merdeka sebelum berdamai dengan Israel, atau lambat laun mengikuti jejak Uni Emirat Arab dan Bahrain? Dan akan sekuat apa nanti andil Amerika dalam kesepakatan negara-negara Timur Tengah dengan Israel? Kita nantikan bersama.